Guys, gue pengen nanya kepada kalian sebagai rakyat Malaysia, di Malaysia ada gak yang kayak gini? Ada gak murid-murid yang nantang duel gurunya? Kalian bisa lihat di sini, ini guru, ini para murid semuanya. Ini bukan satu orang, semua orang menyerang. Bahkan yang cewek-ceweknya yang di belakang nih, kalian bisa dengar suaranya. Mereka memprovokasi. Ada gak di Malaysia? Serius, gue pengen tahu, ada gak di Malaysia murid nakal yang sampai berani nantang duel gurunya? Nanti ini gue bakal blur videonya karena menurut gue ini terlalu arogan. Nah, peristiwa bermula saat Agus tengah berjalan melintasi sebuah kelas dan dipanggil oleh seorang siswa dengan kata-kata yang tidak pantas. Agus pun menghampiri kelas tersebut dan menanyakan siapa yang menyebutnya demikian. Lihat, denger. Anjing katanya. Seseorang siswa mengaku dan malah menantang Agus di depan kelas tersebut. Agus pun refleks menampar wajah siswa tersebut dan di pertikaian tak terelakkan. Dalam video berbeda, Agus nampak membawa berupa parang. Agus nih gurunya ya guys. Dan disebut menggertak siswa-siswanya dengan itu. Cuman menggertak doang, dia membawa ini sebagai bentuk pembelaan diri meskipun gue tahu ini gak dibenarkan. So, sebelum videonya di sini gue mau disclaimer dulu, gue di sini gak ada di pihak manapun, gak ada di pihak guru, gak ada di pihak siswa, tapi di sini gue hanya merasa miris aja sebagai anak muda Indonesia. Generasi muda Indonesia sekarang sudah seperti ini, jujur gue merasa sangat miris banget. Gue bener-bener gak habis pikir kenapa para siswa sekarang sudah sangat berani pada gurunya. Umur gue sekarang udah mau 30 tahun dan ya tentunya gue juga mengalami waktu-waktu sekolah. Gue mengalami waktu SD, SMP, SMA. Tapi selama gue mengenyang pendidikan, senakal-nakalnya kita gak ada yang berani sampai nantang gurunya, bahkan sampai mengeroyok gurunya. Sebejat-bejatnya kita gak ada kita yang berani seperti itu. Kita masih punya rasa empati, kita masih punya rasa hormat dan sopan santun, apalagi pada guru kita yang itu tuh guru gitu. At least dia pernah lah mengajarkan 1-2 kata untuk kita supaya kita bisa nambah pengetahuan. Tapi apa yang dilakukan murid-murid saat ini? Sebagian murid di Indonesia. Bapak Agus tadi tuh lagi jalan melewati sebuah kelas. Di kelas tersebut itu ada salah satu siswa yang memanggilnya dengan kata-kata tidak pantas. Mungkin dengan kata-kata celaan atau apa. Aku gak tahu kata-katanya seperti apa. Kemudian Bapak Agus ini mungkin gak terima. Ya, siapa yang terima guys? Seorang guru dikata-katain oleh muridnya sendiri. Setelah itu Bapak Agus itu langsung menghampiri kelas tersebut. Lalu menanyakan siapa yang memanggil aku dengan perkataan tidak pantas seperti itu. Kemudian ada salah satu siswa, gue yang bilang seperti itu katanya. Sontak pada saat itu juga siswa tersebut langsung nantang gurunya. Dan mungkin Bapak Agus sudah tersulut emosinya nih, karena dia udah dipanggil secara tidak pantas. Kemudian pas datang ditanyain juga langsung ditantang oleh muridnya. Bapak Agus langsung menampar. Memang di situ tidak dibenarkan, tapi itu refleks kesabaran manusia loh. Yang gue sayangkan, kenapa para murid ini bisa seberani itu, bisa minim banget rasa hormat gitu, manggil guru dengan kata tidak pantas. Meskipun perbuatan Bapak Agus tidak benar di sini, tapi gue sangat amat mewajarkan Bapak Agus tersebut menampar murid tersebut karena itu perbuatan yang sangat tidak sopan guys. Gue tegasin, ini hanya sebagian kecil dari pendidikan Indonesia, bukan semuanya seperti ini ya. Banyak juga murid-murid di Indonesia yang berprestasi, tapi makin kesini juga makin banyak siswa yang berani pada gurunya. Dan ini sangat miris banget. Ini ada klarifikasinya. Kejadiannya itu bermula dari peneguran mahasiswa di kelas. Di saat dia belajar ada guru, dia menegurnya dengan tidak sopan dan tidak hormat kepada saya dengan meneriakkan kata yang tidak pantas di saat dia belajar. Kemudian saya masuk ke kelas, saya tanyakan siapa yang memanggil saya seperti itu. Dia langsung menantang saya, katanya seperti itu. Langsung ditantang. Akhirnya saya refleks 1 kali menampar muka dia. Nah, itulah kejadiannya awal. Setelah itu berlanjut sampai dengan istirahat. Dia menantang saya kembali, anak tersebut. Setelah itu bergulir sampai dengan jam 1, jam 2, sampai dengan jam 4. Kejadian itu lebih kurang. Dan terjadi mediasi sebelum ada pengeroyokan terhadap saya. Saya sudah berusaha tenang pada saat itu. Saya masih berada di dalam kantor dengan ada CCTV sebagai pembuktian. Saya juga merekam peneriakan mereka kepada saya.
Kemudian pada saat mediasi saya mengajukan kepada mereka apa yang mereka inginkan, dan mereka meminta saya meminta maaf untuk hal yang tidak saya lakukan. Kemudian saya memberi alternatif kepada mereka. Satu, membuat petisi kalau seandainya mereka tidak menginginkan saya lagi untuk mengajar di sana, atau kedua, mereka mengubah perangai mereka menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Terus kronologi sampai ada keluar setelah mediasi di lapangan itu saya menyampaikan itu, saya diajak komite masuk ke ruang kantor. Di saat itulah terjadi pengeroyokan oleh anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada videonya, ini sudah viral mungkin. Kemudian juga setelah itu di masa saya tenang di dalam itu pengeroyokan, tetap terjadi hal-hal yang ricuh. Mungkin ada video yang beredar yang lainnya. Gue juga kalau ada di posisi Bapak Agus ini diteriakin oleh murid gue sendiri dengan kata-kata yang tidak sopan, gue gak bakal diam. Gue gak bakal gitu aja diam gitu. Ya gue pasti juga bakal refleks. Kurang ajar menurut gue, guys. Yang gue sangat sayangkan adalah respon dari teman-temannya. Kenapa mereka justru malah memprovokasi, bukan menjadi penengah gitu. Ya misalkan ada salah seorang murid yang bergaduh dengan guru, coba yang lain temannya itu coba jadi penengah, jadi pendamai gitu. Bukan malah memprovokasi, malah bener-bener dikeroyok loh gurunya. Tapi gue gak tahu ya, sebelum kejadian ini Bapak Agus ini di kelas seperti apa perlakuan kepada muridnya. Tapi dari kata-kata barusan kalian bisa lihat ya, seorang guru mana yang terima diperlakukan seperti itu oleh muridnya. Orang tua gue dua-duanya guru, dan berat banget guys tugas jadi seorang guru itu. Di samping dia punya tanggung jawab untuk bisa menyampaikan materi dan siswa itu menjadi paham, di samping itu juga para guru itu punya beban moral, punya banyak sekali beban dan tanggung jawab. Jadi please guys, jika kalian tidak bisa membayar mahal guru kalian, setidaknya dihargai, dihormati. Jangan brengsek kayak gitu. Jangan merasa sok paling benar. Hal-hal apapun diviralin, divideoin. Netizen Indonesia juga sebagian tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Pada akhirnya gurunya yang meminta maaf. Apa-apaan ini gitu? Gue gak paham. Sumpah. Ketua OSIS, kalian bisa baca ya sekolahnya, sampaikan permintaan maaf terkait insiden pengeroyokan guru yang dilakukan oleh siswa. Ini saya sebagai Ketua OSIS di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur dan perwakilan dari siswa-siswi ingin menyampaikan permintaan maaf terhadap instansi yang sudah terlibat terhadap masalah ini, dan dengan tersebarnya video pengeroyokan terhadap guru, saya juga meminta maaf karena hal tersebut terjadi karena oknum tersebut sering menindas kami di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini. Kami hanya ingin beliau dipindahkan ke tempat yang lain karena kami merasa tidak nyaman jika beliau masih ada di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini. Sekian, terima kasih. Jamin ya, tidak ada lagi demo atau gimana ya? Siap, Ya, saya selaku ketua OSIS ya, Ya, minta Pak. tolong ya, jangan ada lagi keributan-keributan ke depannya, apalagi melaksanakan demo-demo ya. Siap. Apabila ada sesuatu hal yang memang undang-undang, silakan sampaikan kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua, dan terakhir kepada pihak kepolisian. Menindas, maksudnya gimana? Ada gak bukti Bapak Agus ini menindas kalian? Coba, jangan cuma ngomong doang. Menindas nih dalam hal apa nih? Harus jelas, jangan abu-abu gitu. Menindas tuh apakah tiba-tiba Bapak Agus itu nyuruh kalian untuk membersihkan WC tanpa alasan yang jelas, atau misalkan tiba-tiba nyuruh kalian hal-hal yang tidak termasuk dalam pelajaran, atau apa? Coba, menindas nih, kata-katanya menindas ya. Gue pengen tahu nih, coba mungkin ada sebagian dari kalian murid-murid dari sana yang nonton video ini, coba kirim videonya ke email gue ya, penindasan yang dilakukan oleh Bapak Agus, biar kita sebagai netizen tuh gak salah penilaian gitu. Awas, kalian jangan sekali menggiring opini, meskipun kalian masih di bawah umur, hukum juga masih bisa menjerat kalian guys. Kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Gak usah ragu-ragu, mana jenderal itu? Suruh menghadap saya. Jadi, hai orang tua di mana-mana,
Kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Nah, dengerin. Coba orang tua nih yang suka membela anak yang bandel nih, lu didik sendiri di sekolah deh. Di rumah lu didik sendiri. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ada, banyak mengeroyok guru loh, kurang oleh ajar. Guru dia balas gitu loh, merasa dirinya jagoan. Padahal ada waktu saya Menteri Pertahanan, calon kuli ada semua. sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan, ada dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal itu. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, Iya, lebih betul. baik, jangan kurang ajar. Betul, gue setuju Pak. Kadang banyak sekali anak yang berlindung di bawah kekuasaan orang tua deh. Orang tuanya jenderal, orang tuanya polisi, orang tuanya tentara. Dia semena-mena gitu, petantang petenteng, bebas melakukan hal apapun di sekolah. Bahkan gurunya aja takut karena orang tuanya punya jabatan gitu. Nah sekarang Bapak Prabowo sudah bilang seperti itu ya. Nanti kalau misalkan nih, para guru-guru menemukan kasus serupa, laporin aja, viralin langsung ke Bapak Prabowo biar dipecat tuh langsung sama orang tuanya. Dan gue pengen nih orang tua yang suka membela anaknya yang bandel di sekolah, lu ambil anak lu terus dulu didik di rumah. Gue sebagai anak dari seorang guru ya merasa sangat sakit hati banget ketika ada kasus-kasus yang seperti ini gitu, penindasan, penyerangan terhadap guru. Sumpah, ini ada beberapa alasan kenapa murid sekarang lebih berani melawan guru katanya. Dulu guru dihormati, sekarang banyak kasus murid berani melawan, bahkan merendahkan gurunya. Kenapa bisa begitu? Otoritas guru melemah, setiap tindakan guru sering disalahartikan. Orang tua cepat membela anak, kadang tanpa dengar cerita utuh. Media sosial jadi panggung, kesalahan guru sedikit saja langsung viral. Bener banget. Padahal anaknya bejat gitu. Akibatnya guru serba salah, tegas dianggap kasar, diam dibilang tidak peduli. Gue setuju apa yang dia katakan dalam video ini. Sekarang kenapa banyak sekali murid yang berani banget kepada gurunya? Karena otoritas guru ini sudah melemah. Tegas dikit, main fisik dikit itu langsung viral, langsung disalahkan, langsung dihujat, langsung dibela orang tuanya langsung lapor polisi. Jadi guru udah gak ada kekuatan lagi. Gue kata nih, masih untung loh, masih ada guru, masih ada yang mau jadi guru di Indonesia dengan sebegitu banyaknya tekanan dan tanggung jawab, dan gaji yang didapatkan itu gak seberapa. Gue tahu karena orang tua gue selama hidup gue sampai saat ini masih menjadi guru, dan itu guru honorer. Banyak sekali konflik yang telah dihadapi. Tapi alhamdulillah karena di kampung aku masih kondusif, orang tua masih bisa diajak mediasi, anak didiknya masih bisa diatur. Jadi semua permasalahan yang timbul pada saat itu bisa diatasi. Alhamdulillah banget. Kalian bisa bayangin guys, dengan gaji 300.000 sebulan, seorang guru itu rela memikul beban sedemikian banyak. Bahkan bukan kehormatan yang dia dapatkan, malah penyerangan dan pengeroyokan. Dulu kita menyebutnya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi sekarang, apakah pahlawan tersebut masih ada dan masih kalian anggap?